Shalom, perkenalkan nama saya Christian Basutogi Adam dengan NIM 2024-310042 dari Fakultas Pertanian Program Studi Agribisnis. Di sini saya akan sedikit mengulas makalah kelompok yang sudah kami kerjakan dengan judul Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Solusi Konflik dan Toleransi di Indonesia. Nah, seperti yang kita tahu bahwa negara Indonesia ini disebut dengan negara multikultural, yang berarti memiliki keberagaman baik dari agama, suku, dan budaya. Dan kita tahu bahwa semboyan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di dalam semboyan ini, di mana ini menegaskan kesatuan dalam keberagaman. Baik, yang pertama kita akan membahas konsep pendidikan kewarganegaraan itu sendiri. Seperti yang kita tahu bahwa di Indonesia yang ada di Indonesia, salah satu mata pelajaran wajib yang diajarkan, salah satunya pendidikan kewarganegaraan, yang dimana tujuan utama dari pendidikan kewarganegaraan ini yaitu membentuk peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, serta demokratis dan bertanggung jawab, sehingga harapannya peserta didik memiliki rasa cinta tanah air dan rasa nasionalisme pada diri mereka. Yang kedua, pendidikan sebagai alat transformasi sosial. Nah, sekolah di Indonesia ini sebagai agen sosialisasi yang dapat menanamkan nilai kebersamaan dan solidaritas sosial, sehingga bisa mencegah konflik dalam masyarakat multikultural, di mana harapannya sekolah membangkitkan kesadaran kritis peserta didik terhadap ketidakadilan dan diskriminasi yang ada di Indonesia ini. Yang ketiga, konflik sosial dan intoleransi, di mana kita bisa memahami konflik sosial melalui teori konflik sosial, yaitu dari Karl Marx, yang menyatakan bahwa ketimpangan akses ekonomi dan kekuasaan memicu ketegangan antara kelompok dominan dan tertindas. Nah, ada dua faktor penyebab konflik sosial. Yang pertama, faktor struktural, di mana penyebabnya bisa dari kesenjangan ekonomi dan kebijakan diskriminatif. Nah, faktor yang kedua yaitu faktor kultural, di mana penyebabnya bisa dari sikap, yaitu pertama, sikap egoisme, di mana mereka merasa bahwa budaya mereka lebih unggul atau lebih baik dari budaya lain. Dan bisa juga dari sikap intoleransi, di mana sikap intoleransi ini adalah kebalikan dari sikap toleransi. Selanjutnya, tantangan dan solusi pendidikan kewarganegaraan. Nah, jadi begini semuanya. Dalam pelajaran pendidikan kewarganegaraan itu sebenarnya ada tantangan yang cukup berat. Banyak guru masih pakai cara ngajar yang cuma hafalan doang, terus pelatihan buat guru soal keberagaman juga masih kurang ya. Belum lagi nilai-nilai inklusif di sekolah juga belum banyak diterapkan untuk saat ini, hingga saat ini. Nah, supaya pendidikan kewarganegaraan ini lebih mengena ke siswa, baik itu dari SD hingga tingkat kuliah ya, perlu banget cara ngajar yang lebih kontekstual dan interaktif, yang bisa bikin siswa mikir, kritis, dan punya empati. Apalagi di tengah masyarakat yang beragam banyak di Indonesia ini, atau seperti yang kita sebut di awal tadi, yaitu Indonesia ini adalah negara yang multikultural ya. Nah, ada contoh. Salah satunya itu di SMA di Yogyakarta. Nah, gurunya ini mengajak siswa bikin kampanye toleransi lewat media sosial. Mereka dibagi kelompok yang isinya campur dari berbagai latar belakang. Terus, mereka membuat poster, video, sama infografis soal pentingnya saling menghargai perbedaan. Nah, hasilnya dari kegiatan ini apa? Nggak cuma bikin siswa makin paham nilai-nilai Pancasila, tapi juga bikin mereka bisa berdialog dan kerja bareng tanpa lihat perbedaan. Nah, ini adalah salah satu pencapaian yang sangat luar biasa ya, menurut saya. Baik, yang terakhir adalah solusi penyelesaian masalah konflik. Nah,
Penyelesaian masalah konflik ini bisa melalui pendekatan yang pertama, yaitu salah satu yang pendekatan yang dibahas di makalah kami yaitu pendekatan efektif, di mana pendekatan efektif ini menanamkan dan membiasakan sikap positif seperti toleransi, empati, dan rasa hormat terhadap perbedaan. Nah, pendekatan ini fokus pada pembentukan karakter dan perasaan dari peserta didik terhadap nilai-nilai kewarganegaraan yang ada. Nah, baik, selanjutnya kita akan mensinkronisasikan studi kasus yang tentang masalah konflik sosial yang pernah terjadi dengan makalah yang sudah kami buat ini. Nah, mari kita bahas salah satu konflik sosial yang terjadi di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2001. Nah, masalah utamanya apa? Kita bisa lihat di sini yaitu tentang bentrokan etnis antara Dayak, yaitu pribumi yang salah satunya suku asli yang berada di Kalimantan Barat. Nah, dengan suku Madura yaitu sebagai pendatang pada saat itu. Nah, masalah ini, konflik sosial ini menewaskan ratusan ribuan pengungsi, bahkan ada eksekusi brutal yang terjadi. Nah, faktor penyebabnya apa? Kita bisa lihat dari strukturalnya. Yang pertama yaitu dari persaingan ekonomi pendatang menguasai perdagangan, perkebunan, dan tambang, menimbulkan ketidakadilan dan pengangguran di kalangan suku Dayak. Nah, penyebab yang kedua kita bisa lihat dari faktor kulturalnya. Yang pertama yaitu ketegangan budaya dan rasial akibat transmigrasi sikap, yaitu sikap merasa budaya sendiri lebih unggul. Nah, solusi yang efektif apa sih? Kita bisa lihat solusinya yang terjadi yaitu pertama, intervensi dari aparat TNI atau Polri untuk menghentikan eskalasi dan memulangkan pendatang. Dan kedua yaitu ada program rekonsiliasi etnis, yaitu dialog antara komunitas sensitif serta adanya sensitivitas kebijakan transmigrasi dan pendukung ekonomi lokal agar lebih inklusif. Kesimpulannya, pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam membentuk warga negara yang berakhlak, toleran, dan bertanggung jawab. Dalam konteks Indonesia yang multikultural ini, pendidikan ini menanamkan nilai-nilai persatuan, solidaritas, dan cinta tanah air agar peserta didik mampu hidup harmonis dalam keberagaman. Nah, sebagai alat transformasi sosial, pendidikan kewarganegaraan juga membantu membangun kesadaran kritis terhadap ketidakadilan dan diskriminasi yang terjadi di negara ini. Serta sekolah berfungsi sebagai agen yang menanamkan nilai-nilai kebersamaan untuk mencegah konflik dalam masyarakat yang beragam. Nah, sedangkan kesimpulan dari konflik sosial dan intoleransi seringkali disebabkan oleh faktor struktural seperti ketimpangan ekonomi, serta faktor kultural seperti sikap merasa budaya sendiri lebih unggul. Teori konflik sosial seperti yang sudah kita dengar tadi dari Karl Marx menunjukkan bahwa ketimpangan ini bisa memicu ketegangan antar kelompok. Nah, sedangkan kesimpulan dari studi kasus yang sudah kita dengar bersama-sama, yaitu tentang konflik Sampit, menunjukkan pentingnya peran negara dan masyarakat dalam menyelesaikan konflik. Pendekatan efektif seperti intervensi aparat, seperti dari aparat TNI, Polri, dan dialog antar etnis, dan kebijakan inklusif menjadi solusi untuk membangun kembali perdamaian dan menjaga persatuan di tengah keberagaman yang berada di Indonesia ini. Terima kasih, dan mohon maaf jika ada salah kata atau salah dalam penyampaian. Mungkin sekian ulasan dari materi dari makalah dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya saya undur diri. Terima kasih.